Rio dan si Vicky ini sedang mencari kayu, nggak lama itu si Ria sama si Dewi ini dia mendengar suara gamelan tua, friends. Suara gamelan tua di situ, friends. Garis Goib, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata mulai memudar. Welcome friends, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Gimana friends, kabar kalian semua sehat semua kan? Gak ada yang sakit ya friends ya. Ya terima kasih udah nonton ini. Siapa di sini yang suka naik gunung friends? Ya seru kan ya naik gunung, tentang prosesnya perjalanan kita ketika mendaki. Banyaklah keluh kesahnya kan friends. Apalagi ketika udah sampai puncak tuh, pemandangannya, view-nya itu apa ya? Ya enak lah dilihat ya kan. Tapi banyak juga friends yang nggak tahu friends. Ada beberapa hal di gunung tuh yang nggak semua orang juga tahu friends. Ya banyak lah intinya. Nah, di sini gue akan membawakan cerita tentang pendakian ke Gunung Salak, friends. Nah, oke. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Wadidaw. Oke, friends. Di sini gue akan bercerita tentang pendakian Gunung Salak. Ya, terdiri dari 4 orang, friends. Sebut aja namanya Ria, Rio, Vicky, dan juga Dewi, friends. Nah, keempat orang sahabat ini, dia berencana untuk mendaki ke Gunung Salak via Cidahu, friends. Nah, via Cidahu, akhirnya setelah dia berencana untuk mendaki Gunung Salak via Cidahu. Nah, ditempatkanlah tanggal pendakian itu. Dan kebetulan di saat tanggal pendakian itu ternyata malam 1 Suro, friends. Nah, malam 1 Suro, tepatnya di malam 1 Suro lah. Nah, karena emang mereka itu nggak tahu atau bagaimana, kurang paham ya friends ya. Tibalah pada saat mereka ingin mendaki, friends. Nah, keempat orang anak ini dia izin kepada orang tuanya masing-masing, friends. Nah, si Vicky dan juga si Vicky dan juga si Ria ini sebenarnya dia tidak boleh, friends. Tidak boleh untuk mendaki ke Gunung Salak pada saat malam 1 Suro, friends. Nah, tapi karena emang dia udah berencana pada teman-temannya, ibaratnya dia udah bulat tekadnya, dia tidak mendengarkan sama sekali. Dihiraukanlah nih, friends. Si Rio sama si Vicky ini, friends, dia menghiraukan lah larangan dari orang tuanya ini, friends. Nah, kira cerita hari itu pun tiba, friends. Mereka mendaki akhirnya, friends. Nah, setelah dia berangkat dari rumah ke base camp, biasa dia mengurus registrasi, semuanya diurus, sudah dapat izin dari sana. Akhirnya dia mendaki ya, friends. Mendaki Gunung Salak, friends. Ya, pada tahu lah, friends. Gunung Salak itu mempunyai ketinggian sekitar 2211 mdpl, friends. Dan juga apalagi malam 1 Suro itu juga dikenal sebagai malam yang mistis banget ya, friends ya. Malam yang penuh banyak lah entitas yang berkeliaran, ataupun bisa juga dikatakan banyak yang orang tahu itu malam perayaan untuk bagi makhluk-makhluk jin ya, friends ya, makhluk-makhluk setan itu apalah pokoknya. Nah, akhirnya jika cerita mereka mendaki lah, friends, dari base camp menuju pos 1, friends. Nah, setelah menuju pos 1 ini, akhirnya mereka dari base camp menuju pos 1, friends. Nah, setibanya di pos 1 itu dia berangkat dari base camp itu sekitar jam 2-an lah, friends lah. Nah, tiba di pos 1 itu dia hampir sekitar jam setengah 4-an, friends. Azan asar ini berkumandang, friends. Berkumandang, dia break sebentar di situ menunggu azan sampai selesai. Nah, akhirnya dia melanjutkan pendakian ke pos 2. Nah, di jalur pos 1 ini tuh areanya datar tapi juga nggak terlalu luas, friends. Nah, itu di pos 1 ini. Nah, akhirnya dia menanjak ke pos 2, friends. Nah, setelah sampai di pos 2 itu memakan waktu cukup lama, 1 sampai 1,5 jam. Itu karena mereka berdua ini pendaki amatir, friends ya, belum terlatih sama sekali, dan mungkin bisa dihitung lah berapa kali dia mendaki. Nah, setelah sampai di pos 2 ini sebenarnya medannya tuh nggak terlalu sulit, friend. Ya, berupa jalan setapak tanah dan juga banyak akar-akar pohonnya di sekitar pos 2 ini via Cidahu. Nah, akhirnya di studio dia melanjutkan untuk ke pos 3 Lapak Pakis, friends. Nah, itu hari udah hampir gelap, friends. Nah, hampir gelap. Setelah mereka sampai di pos 3, nah tibalah itu sekitar jam 7-an, friends. Jam 7-an lah dia nyampe di pos 3 ini, friends. Karena emang 2 cowok dan 2 cewek. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk ngecamp di situ, friends. Nah, yang cewek ini disuruh masak, dan si Rio sama si Vicky ini dia itu membangun tenda di sekitaran situ, friends, di sekitaran pos 3 ini, friends. Singkat cerita dia membangun tenda. Nah, akhirnya tenda sudah jadi dan masakannya sudah jadi juga. Akhirnya dia bikin kopi di situ. Nah, ngobrol lah, friends, berempat ini, friends. Karena tadinya ada 2, yang satu buat cewek, yang satu buat cowok. Itu, friends, sendiri ya, friends. Nah, tiba-tiba karena ingin bakar-bakar, nah si Rio ini sama si Vicky inisiatif untuk mencari kayu bakar, friends. Dan setelah mereka mencari kayu bakar, akhirnya
si Rio dan Vicky, si Ria dan juga si Dewi ini ditinggal friends, ditinggal di situ. Nah, di selang-selang si Rio dan si Vicky ini sedang mencari kayu, nggak lama itu si Ria sama si Dewi ini dia mendengar suara gamelan tua friends, suara gamelan tua di situ friends. Nah, yang pertama mendengar itu Dewi friends, dia mendengar suara gamelan tua. Nah, Dewi ini kaget friends, karena kan di gunung masa ada acara. Kalau emang ini kan di pos 3 lumayan tinggi lah friends, masa kedengeran sampai bawah, kalau emang di bawah itu ada lagi ada acara. Nah, mereka hiraukan lah friends, karena emang suara gamelan sudah biasa lah menurut mereka itu, yang karena mereka sering mendengarkan ya friends ya. Akhirnya setelah si Rio dan si Vicky ini tiba membawa kayu, dibikin dari situ friends api unggun, tapi dia bikin pencegahannya gitu kayak apa ya, pokoknya ada di tengah itu dikasih bundaran gini biar apinya itu gak merambat kemana-mana friends. Nah, akhirnya setelah diobrol-obrolan panjang, di obrolan apa namanya lumayan itu intens, akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat friend. Nah, di selang-selang istirahat tiba-tiba si Dewi ini dia ingin buang air kecil friends. Nah, si Dewi ini buang air kecil, dia bangunin lah si Ria ini friends, suruh nemenin dia untuk buang air kecil, karena Ria ini tidurnya keboy friends ya, jadi dia nggak bangun. Akhirnya dia nekat friends bangunkan dua teman cowoknya ini, si Rio dan juga si Vicky. Akhirnya dibangunkan lah. Nah, digoyang-goyang tuh tendanya, bangun karena dia nggak mau buka tendanya si Rio dan si ini, takut mereka lagi ngapain ya kan. Nah, akhirnya setelah digoyangin kaget nih si Rio dan juga si Vicky ini kaget, tiba-tiba kok tendanya bergerak. Nah, mereka udah mulai ketakutan nih, karena setahu mereka itu nggak ada angin sama sekali friends. Nah, tiba-tiba pas dibuka ternyata di situ cuman si Dewi ini friends. Nah, akhirnya setelah si Dewi ini minta untuk mengantarkan dia buang air kecil, akhirnya si Rio ini yang mengantarkan friends. Setelah diantarkan seperti biasa buang air kecil, nah akhirnya si Rio ini memantau dari kejauhan. Nah, akhirnya udah selesai friends. Nah, di tengah-tengah jam 12 malam itu tiba-tiba friends, tiba-tiba itu tenda itu kebuka friends, tenda si Dewi dan si Ria ini friends dibuka. Nah, kagetlah mereka, siapa ini buka? Tiba-tiba ada kepala masuk friends, seorang bapak sedang membawa tongkat friends. Nah, dia cuma bilang kayak gini, mulionang ya gitu. Nah, kaget dong mereka pasti. Tiba-tiba ada yang buka tenda, bapak tua tengah malam membawa tongkat dan bilang mulionang sakinang. Nah, di situ mereka tuh apa ya, mulai ketakutan tapi kayak mencoba untuk menenangkan diri gitu friends, karena kalau emang dia sampai ketakutan dan juga panik itu kan bahaya banget ya friends. Pergi posisi gelap, mereka takut dan pasti berlari itu sangat bahaya banget ya friends ya, mengancam keselamatan friends. Nah, akhirnya setelah mereka memutuskan untuk tidur kembali, nah akhirnya pagi pun tiba friends, akhirnya dia melanjutkan perjalanan ya friends ya, melanjutkan perjalanan untuk ke puncak friends. Nah, setelah melakukan perjalanan dari pos 3 menuju pos 4, nah aman-aman aja. Nah, di pos 5 ini friends, di pos 5 ini tiba-tiba si Dewi ini tuh diem doang friends, diem tapi kan pertama dia jalan nih, mereka berempat ini kan jalan, tiba-tiba dia diem di tengah-tengah. Nah, akhirnya si Rio dan Vicky sama si Ria ini manggil, "Wi, kamu kenapa? Nggak apa-apa kan?" Nah, akhirnya si Rio ini sama si Vicky ini mendekati lah si Dewi ini. Nah, setelah didekati dia kaget friends, tiba-tiba si Dewi ini cuman diem doang, diem dengan tatapan kosong, muka pucat, dan juga cuman tersenyum kecil. Nah, si Rio ini kaget, ini Dewi kenapa? Apakah dia sakit? Nah, setelah dijak bicara dia tuh nggak jauh sama sekali friends, nggak ada interaksi sama sekali. Nah, setelah akhirnya panik dong mereka, ini kenapa si Dewi? Nah, selang itu selang berapa menit, 5-6 menit, tiba-tiba si Dewi ini tertawa cekakakan friends. Nah, tertawa cekakakan, mereka kaget dong, wah kenapa ini kok tiba-tiba dia tertawa cekakakan. Nah, akhirnya cobalah, karena si Rio ini dia lumayan bisa untuk apa ya, menyembuhkan orang kesurupan. Nah, akhirnya si Rio ini bilang, nah ini pasti kesurupan nih si Dewi ini. Akhirnya ditenangkanlah si Dewi, suruh pegangin sama si Ria ini, akhirnya dipegangin sama Ria. Tapi karena emang tenaga si Dewi ini lebih besar daripada tenaga si Ria, akhirnya si Ria ini nggak kuat megangin si Dewi. Akhirnya Vicky juga ikut megangin nih, berdua dimegangin. Setelah dipegang lah kepalanya si Dewi ini sama si Rio. Dan setelah dipegangin, dibaca-bacakan ayat suci, semuanya dibacakan sama Rio. Nah, tiba-tiba si Dewi ini pingsan friends. Nah, setelah si Dewi ini pingsan, nah selang berapa lama akhirnya dia tersadar friends, dikasih minum lah sama si Rio ini, suruh minum biar dia tenang. Karena si Dewi ini nggak inget apa-apa friends, dia cuma inget kayak dia tuh cuma istirahat sebentar ataupun ketiduran gitu lah. Akhirnya si Rio dan si
Ria dan si Vicky ini merahasiakan agar si Dewi tidak panik. Akhirnya bilang lah si Rio ini memutuskan untuk turun sebenarnya friends. Tapi si Vicky ini dia ngeyel sekali friends. Ngeyel karena sampai di pos 4 ini, di pos 5 ini dia tuh masa kita mau turun sih? Kan nanggung banget ya kan, sedikit lagi kita sampai puncak. Karena dia si Rio ini malas debat sama Vicky, dia juga orangnya ngeyel banget, akhirnya diturutin lah untuk naik ke atas. Nah, setelah sampai di puncak tuh tiba-tiba si Ria ini berlari friends, Nah, berlari kaget dan juga teriak-teriak dan si Ria ini friends, berlari. Nah, dikejar lah sama si Rio ini, ditarik tangannya. Kamu kenapa, Ria? Kamu gak usah kayak gitu, jangan kayak gitu, itu bahaya banget. Kalau kamu sampai terjatuh juga jalannya kan terjal. Lagi jalan turun kayak gini, kalau jatuh bukan kamu gak bisa pulang dia. Nah, akhirnya si Ria ini mencoba menenangkan diri, ditenangkan terus sama si Rio ini friends. Nah, setelah ditenangkan sama si Rio ini, akhirnya si Dewi cerita lah friends. Jadi si Ria ini cerita friends. Jadi si Ria ini ngelihat si Dewi ini ada yang gitu friends, ada yang ngikutin friends. Nah, setelah dicermati sama si Ria ini, karena emang dia lagi foto-foto kan si Dewi itu tiba-tiba sosoknya marah friends. Marah dengan matanya yang tajam, seorang perempuan, mukanya lumayan nggak berbentuk lah friends lah, karena emang ya nggak lazim lah mukanya tuh, dia melototin si Ria ini friends. Nah, si Ria ini kaget, makanya dia lari sambil teriak-teriak friends. Ya karena Rio ini memaklumi bahwa ini perempuan, ya udahlah, ya sudahlah. Akhirnya setelah dia cumain lama di puncak itu, foto-foto, banyaklah mereka di situ mengabadikan momen-momen. Akhirnya mereka turun lah friend. Nah, singkat kata setelah sampai di pos 4 friends, di pos 4 dia kaget friends si Rio ini, karena dia ngerasa itu dia cuma berjalan sendiri. Nah, setelah dia nengok ke belakang, ketiga orang temannya ini friends, dia cuma diem aja friends, diem aja sambil menatap ke Rio seperti ini. Kaget dong Rio, panik lah. Tapi dia berusaha untuk menenangkan diri. Akhirnya si Rio ini mendekati mereka bertiga friends. Didekatilah mereka bertiga. Nah, setelah mereka bertiga didekati, nah akhirnya nggak sadar mereka cuma diem doang friends. Nah, tiba-tiba ada yang ngomong kayak gini friends, dari si Vicky ini dia ngomong gini, hahaha, woi mungkin harap ngopo doan. Nah, ngomongnya kayak gitu friends. Nah, si Rio tiba-tiba ngomong itu dengan suara yang sangat berat, bukan si suaranya si Vicky ini. Lalu dijawab sama si Rio, itu di sini saya cuma mau refreshing lah, saya cuma mau menikmati keindahan alam. Nah, ibaratnya kowe ra kena saiki malam opo nang kan. Nah, karena si Rio ini mungkin dia kurang paham, akhirnya ya dia cuma diem doang, dia nggak bisa jawab apa-apa. Nah, tiba-tiba ketika temennya itu memberontak friends, dia lari ke bawah friends. Nah, lari ke bawah dikejar sama si Rio ini karena dia panik ya, takut kenapa-napa, dikejar sampai ke pos 3 friends. Nah, ketika sampai di pos 3 tiba-tiba dia duduk di batu friends. Nah, ketika temannya itu duduk di batu dan di situ ada 3 batu masing-masing, dia duduk di situ masing-masing friends. Nah, akhirnya si Rio ini bingung sebenarnya friends, dia harus gimana friends, karena di tangannya dia nggak bisa. Jadi dia turunlah ke bawah. Setelah dia turun ke bawah, akhirnya dia temuin lah seorang warga. Dia cerita semuanya, Pak ini Pak teman saya kesurupan 3 orang di atas. Walah, oke. Si Rio ini suruh tunggu di situ friends. Nah, akhirnya si warga ini ngajak temennya untuk naik ke atas. Nah, setelah naik ke atas, si Rio sih masih cemas friends, takutnya temennya ini kenapa-napa friends di atas. Nah, akhirnya setelah dia nunggu lumayan lama, akhirnya tibalah warga tersebut sama temen-temennya. Nah, akhirnya si Rio ini bisa berlapas lega setelah melihat temen-temennya baik-baik aja friends. Nah, setelah di situ tiba-tiba ada salah satu warga yang bilang, intinya mereka bertiga ini harus dimandikan kembang terlebih dahulu friends. Mereka bertiga harus dimandikan kembang terlebih dahulu agar si sosoknya ini dia nggak ikut sampai rumah friends. Nah, akhirnya oke lah. Tapi ada hal janggal friends, si Rio ini dia nggak dimandikan sama sekali friends. Yang dimandikan tuh cuma si Dewi, si Ria sama si Vicky yang dimandikan. Nah, dimandikan kembang 7 rupa di situ. Si Rio hanya menunggu di base camp. Akhirnya setelah dimandikan, pulanglah mereka bertiga ini, kondisi dengan membaik. Cuman dia masih murung friends, ketika temannya masih murung, belum banyak bicara lah, dia masih shock atau gimana nggak tahu. Nah, akhirnya setelah sampai di rumah masing-masing, nah akhirnya si Rio ini bermimpi friends. Bermimpi itu kayak 3 orang temannya itu ditarik-tarik friends, ditarik-tarik sama 2 sosok besar tinggi friends, itu ditarik-tarik friends. Nah, dengan posisi dia bermimpi itu sedang di hutan friends, di hutan Gunung Salak itu dia bermimpi friends. Nah, akhirnya dia mencoba mendekati lah. Nah, akhirnya mencoba mendekati itu teman-teman teriak-teriak friends, minta tolong sama si Rio ini.
Akhirnya dia minta tolong karena Rio nggak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba dia kebangun di sela-sela mimpinya tersebut. Nah, setelah dia terbangun, dia kaget, dia istighfar di situ, dia ambil berwudu, akhirnya dia sholat, dia sholat tahajud di situ. Dia bingung. Nah, akhirnya tiba-tiba dia dapat kabar, friends, paginya dia dapat kabar bahwa si Dewi ini kembali kesurupan, friends. Nah, justru dia panik sekali, friends, karena yang ngasih kabar ini si Ria, friends. Nah, si Dewi ini tiba-tiba kesurupan, friends, kesurupan. Akhirnya si Rio ini mencobalah datang ke rumahnya si Dewi ini. Nah, pas datang tuh dimaki-maki, friends, sama orang tuanya si Dewi ini, friends. Udah saya katakan, ini tuh malam satu Suro, jadi nggak boleh main-main. Kamu nekat ngajak anak saya untuk mendaki. Di situ sontak dia cuma bisa diem aja karena emang dia ngerasa salah, karena emang dia, apalagi dia cowok kan ya kan, dan si cewek ini kesurupan terus. Nah, bingung lah orang tuanya ini. Akhirnya si Rio ini memutuskan untuk membawa si Dewi ini di ustadz yang sering dia mengaji, friends. Nah, akhirnya setelah dibawa ke ustadz itu, nah si Dewi ini ditangani lah, friends, diruqyah di situ, dikasih air, dikasih minum, diruqyah. Nah, akhirnya si ustadz ini cuma berpesan istrinya, setiap mau tidur tuh diusahakan untuk membaca sholawat dan juga istighfar, dan juga jangan lupa untuk berwudu. Nah, akhirnya tapi di selang-selang berapa bulan itu masih sama aja, friends. Kadang Ria itu malah Dewi ini malah semakin memburuk, friends. Kesurupannya itu semakin memburuk. Dia sering memberontak, marah-marah sendiri. Ya, kamar itu diberantak-berantakin. Nah, akhirnya bingung lah sontak nih orang tuanya, dia harus gimana. Karena emang dia udah sedih banget, apalagi anak semata wayangnya kan, friends, perempuan lagi kan, kesurupan terus kayak gitu. Sudah berjalan selama 2 bulan. Nah, akhirnya dibawalah si Dewi ini. Nah, akhirnya setelah dibawa si Dewi ini, dia ke itu tokoh agama yang terkenal banget, friends. Nah, akhirnya diruqyah di situ, friends. Setelah diruqyah, ditangani lah si Dewi ini. Akhirnya si yang ngeruqyah ini, ustadznya ini yang ngeruqyah si Dewi ini, dia ngomong, friends, ternyata pas si Dewi ini kencing, nah itu dia nggak sengaja, friends, dia ngencingin tempat berkumpulnya makhluk-makhluk halus, friends. Nah, jadi di sekitar situ lagi ada perkumpulan makhluk-makhluk halus. Nah, si Dewi ini nggak tahu, akhirnya dia kencing di situ. Nah, singkat cerita, si makhluk ini marah, akhirnya dia mengikuti si Dewi ini, friends. Nah, sontak kaget dong, karena di situ ada Rio dan juga ada ibu sama bapaknya si Dewi ini. Nah, setelah kayak gitu, akhirnya alhamdulillah, friends, selama treatment itu 2 bulan, seminggu sekali dia balik lagi situ, akhirnya si Dewi ini alhamdulillah sudah membaik, friends. Dia udah nggak pernah kesurupan lagi dan juga sudah aman, friends. Nah, akhirnya setelah itu si Ria dan Vicky ini meminta maaf lah, friends, kepada orang tuanya si Dewi ini, friends. Dia meminta maaf, bahwasanya dia bersalah yang dia tidak mendengarkan nasihat-nasihat orang tua, friends. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan pelajaran ya, friends, mendapat pelajaran bahwa kita itu tidak boleh semaunya sendiri, friends. Apalagi orang tua, ya ridhonya Tuhan juga ridhonya orang tua, marahnya Tuhan juga marahnya orang tua, friends. Jadi kita harus berusaha untuk menghormati orang tua, friends. Nah, begitulah, friends, dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadidaw. Oke, friends, buat kalian nih yang mau ngirimin cerita-cerita horor ya ataupun cerita pendakian, bisa langsung di Gmail bawah ini, friends, ataupun di Instagram bawah ini, friends, ya. Oke, friends, terima kasih udah stay dari awal sampai akhir. Dua kata lagi buat gua, dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.